pembangunan itu selalu memiliki dua sisi. Pertama, sisi memang memberikan keuntungan bagi terjadinya perubahan yang diharapkan bisa meningkatkan ekonomi, dan di satu sisi memang mau tidak mau kadang-kadang pembangunan itu menggusur masyarakat adat. Selamat bertemu kembali pemirsa dengan Login Sabulang Bentor. Seperti biasa, saya ditemani oleh narasumber Bapak Dr. Maulana Jana. Selamat sore, Pak. Sore. Iya. Apa kabar? Baik-baik saja ini? Alhamdulillah, walaupun memang suasana agak lembab deh sekarang. Lembab karena memang udara kelihatannya turun hujan tapi nggak turun gitu. Sesuatu hal yang kontradiktif, katanya turun hujan tapi nggak turun. Haridang mayeng-yang saja. Nah, menghadapi debat yang keempat, tentunya Anda di rumah sudah siap-siap ya, bikin gorengan, bikin kopi. Ya, mudah-mudahan tidak kecewa lagi. Tidak kecewa? Kenapa pernah kecewa kemarin? Ya, kemarin ketika lihat debat yang ketiga ya, terutama debat calon presidennya gitu kan, kita agak sedikit dalam tanda petik gitu ya, agak kecewa karena tidak masuk ke substansi, ke substansi dari debat gitu kan. Padahal Anda harapkan sampai menukik ke substansi. Sampai menukik, jadi bisa dibongkar sampai ke detail. Mungkin itu karena persoalan waktu kan, MJ ya, karena waktu kan dibatasi. Ya. Mengingatkan bahwa untuk debat yang keempat, tema debatnya adalah Kang MJ, 1, pembangunan berkelanjutan, 2, sumber daya alam, 3, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Nah, dari tema-tema debat ini, apa yang Anda harapkan yang bisa Anda petik sebagai warga negara Indonesia dan akan menjadikan patokan pilihan bahwa inilah paslon yang terbaik setelah kami mengikuti debat yang keempat? Kira-kira materi dari debat yang mana yang paling menarik bagi kita, yang bisa mempengaruhi hajat hidup masyarakat Indonesia dan mampu kemudian meningkatkan warga yang lebih baik ke depannya? Ya, sebenarnya tema yang tadi itu kan banyak kan ya, dari mulai pembangunan berkelanjutan sampai masyarakat adat ya, jadi dan desa semuanya punya saling berhubungan. Apalagi kalau menyangkut masalah pembangunan, kue pembangunan ini untuk siapa dan dinikmati oleh siapa gitu kan. Dan itu juga berkaitan dengan lingkungan hidup, kemudian masyarakat adat juga nanti juga akan kena imbasnya terkait dengan pembangunan. Tapi kalau kita lebih spesifik, saya ini lebih cenderung melihat harus dikupas dari sisi yang, kalau saya gitu ya, dari sisi itu masyarakat adat yang perlu mendapat perhatian yang lebih dalam gitu. Karena selama ini di Indonesia kan, kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, masyarakat adat kita kan sangat banyak gitu. Nah, ini perlu ada satu calon presiden atau calon wakil presiden yang bisa mengupas secara mendasar terkait dengan masyarakat adat yang ada di Indonesia. Apalagi kalau dikaitkan dengan modernisasi pembangunan yang kadang-kadang menggusur hak-hak mereka itu. Seperti itu, Kang. Ya. Jadi mengingat dari beberapa subtema tadi, Anda menganggap bahwa subtema masyarakat adat yang paling penting dibandingkan dengan subtema yang lainnya. Dan yang lain juga penting gitu kan. Tetapi ini saya melihat dampak pembangunan sekarang akibat dari modernisasi yang begitu dahsyat masuk ke negara berkembang, itu salah satu yang kena dampaknya adalah masyarakat adat, Kang. Ya, jadi dengan demikian Anda menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dengan pembangunan oleh presiden-presiden sebelumnya sampai 2023 ini, bahwa mereka telah di dalam melaksanakan pembangunan masyarakat adat belum sesuai dengan harapan Anda. Yang Anda harapkan kira-kira seperti apa? Ya, sebenarnya kan gini, masyarakat adat ini kan dilindungi oleh undang-undang ya. Mereka punya hak, pertama hak kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, hak mempertunjukkan identitas mereka. Jadi hak-hak itu yang harusnya sama dengan masyarakat di luar adat gitu. Dan saya melihat dan saya melihat di beberapa daerah kayak di kita aja, misalnya di Tasik ya, ada masyarakat adat yang perlu haknya perlu disejajarkan dengan masyarakat seperti kita. Kampung Naga misalnya.
selama ini kan hanya jadi objekan tertentu saja gitu kan, mereka yang seharusnya mendapatkan pendidikan secara sama gitu kan, tapi juga belum saya melihat gitu kan. Kedua juga dari sisi kesehatan, akses kesehatan ke sana juga kan agak kurang gitu kan. Apalagi misalnya kalau masyarakat adat yang ada di luar Pulau Jawa gitu kan, yang secara jarak itu kan jauh ya, di pedalaman, kemudian di hutan-hutan yang saya pikir itu perlu ada perhatian khusus oleh pemerintah agar mereka di samping memang bisa menyelamatkan hak-haknya, tapi juga dia sebagai manusia, mereka sebagai manusia juga harus disetarakan. Saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Anda. Dan saya juga melihat bahwa berbagai program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai presiden sebelumnya, baik Pak Jokowi, Pak SBY, Megawati, bahkan Soeharto sekalipun, pembangunan itu selalu memiliki dua sisi. Pertama, sisi memang memberikan keuntungan bagi terjadinya perubahan yang diharapkan bisa meningkatkan ekonomi, dan di satu sisi memang mau tidak mau kadang-kadang pembangunan itu menggusur masyarakat adat. Sebagai contoh, baik dari Presiden Soeharto sampai sekarang, pembangunan yang dilaksanakan di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Papua, mau tidak mau kadang-kadang memang menggusur ya masyarakat adat setempat. Ya. Dan kadang-kadang itu tidak ada mendapatkan ganti rugi yang selayaknya. Mereka kemudian secara semena-mena dipindahkan karena dengan atas nama pembangunan yang mau tidak mau harus pindah, tapi tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak yang harus mereka terima. Nah, dengan demikian apa bentuk yang diharapkan dari visi misi paslon yang sekarang bertanding, yang diharapkan oleh anak, secara detailnya seperti apa yang diharapkan? Ya, berbentuk apa? Ya, paling tidak begini, masyarakat adat ini kan satu bagi saya gitu kan, ini penting untuk diselamatkan karena satu dalam konteks undang-undang itu ada apa dilindungi. Yang kedua juga falsafah kita kan, Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, di mana di dalamnya ada persoalan keragaman dan satunya kebudayaan, budaya terkait dengan masyarakat adat. Jadi para capres atau wakil atau cawapres yang nanti akan debat gitu atau mungkin nanti setelah debat juga perlu ada keberpihakan yang lebih dalam masuk ke dalam konteks penyelamatan ini, karena arus globalisasi ini gitu ya, atau maksud dengan modernisasi ini kan dalam tanda petik nggak bisa dihalangi gitu kan. Tapi yang paling penting misalnya regulasi terkait dengan persoalan masyarakat adat ini harus ada gitu kan. Harus dilindungi oleh regulasi, oleh undang-undang. Dan lebih konkretnya lagi, kalau misalnya tadi ada kasus di beberapa daerah yang tergusur dalam tanda petik oleh kepembangunan, ke depan pembangunan itu nggak boleh gitu kan mengusir mereka. Justru mereka itu harus menjadi pelaku pembangunan atau bukan sebagai objek ya. Baru-baru ini kita mencoba menggali kekayaan alam nikel kita di Sulawesi ya contohnya. Berdasarkan bahan bacaan yang saya baca, terjadi semacam penghancuran tadi masyarakat adat itu, kemudian karena mereka tinggal di wilayah pertambangan nikel itu harus dijauhkan dari situ. Nah, jadi konkretnya yang Anda harapkan dilindungi seperti apa itu? Karena kan ini contoh konkret nih pada zaman pemerintahan Jokowi akhir-akhir ini. Silakan. Ya, satu sisi memang tadi ya, kalau misalnya ada pembangunan dari sisi mengambil kekayaan alam yang dimiliki, itu juga jangan over gitu, jangan over gitu kan sampai masyarakat adatnya diusir, kemudian eksploitasi terhadap alamnya juga berlebihan. Nggak boleh begitu, harus seimbang. Misalnya kalau kebutuhan negaranya untuk mengambil nikel di satu daerah misalnya, itu harus diukur gitu, harus terukur, jangan sampai dampaknya kan luar biasa, dampak kepada lingkungan, dampak kepada masyarakat adat. Nah ini yang saya pikir saya nggak setuju kalau konsepnya seperti itu. Tapi bagaimana misalnya ini diseimbangkan kebutuhannya, kemudian juga kepentingannya gitu kan, jangan menghancurkan. Satu sisi kalau di kita kan kadang-kadang pembangunan itu atas nama pembangunan, orang terusir, orang terdiskriminasi gitu kan. Nah nggak boleh seperti itu. Jadi bagaimana pemerintah mencari satu win-win solution lah gitu kan. Pembangunan penting, tapi juga eksploitasi terhadap alam juga kita jangan terlalu berlebihan. Masyarakat adat juga harus diselamatkan gitu kan. Setuju dengan apa yang Anda sampaikan. Nah,
terkait dengan perlindungan masyarakat adat yang karena tergusur oleh pelaksanaan pembangunan, itu kemudian harus ada perlindungan Ya, yang berupa regulasi tentunya. regulasi ya, Nah, regulasi. ini rupanya sangat berkaitan dengan tema yang subtema yang pertama ini, pembangunan berkelanjutan. Ya, artinya begini. Jadi selain memang pembangunan dilaksanakan dengan mengeksploitasi sumber daya alam, baik berupa itu adalah bahan-bahan tambang seperti nikel, gitu kan, batu bara dan sebagainya. Rupanya, ya, tadi misalkan eksploitasi batu bara itu kan penting Ya, bagi energi, gitu kan. Ya. Kita bisa memiliki energi PLN ini karena memang digerakkan oleh turbin-turbin yang dihasilkan dari batu bara, misalkan. Nah, rupanya mau tidak mau tetap aja bahwa kita mempergunakan mengeksploitasi sumber daya alam berupa batu bara itu, mau tidak mau efeknya nanti penggunaan batu bara adalah menghasilkan energi yang tidak terbarukan. Batu bara menjadi ada batu bara karena fosil yang sudah jutaan tahun terkubur kemudian dieksploitasi oleh kita, jadilah bahan energi. Ya. Dan itu sebetulnya merusak lingkungan dan juga mengeluarkan efek rumah kaca bagi bumi ini. Nah, terkait dengan hal itu, karena bagaimanapun sampai saat ini pemerintahan Jokowi itu tidak pernah menghentikan pembangunan batu bara. Apa yang Anda harapkan, ya, agar kemudian energi yang dihasilkan ke depannya itu adalah energi yang bersih lingkungan, ya, energi yang bukan dari batu bara, tapi misalkan energi dari matahari, energi dari angin, energi dari air. Nah, apa yang Anda harapkan dari pasangan cawapres yang akan debat di debat keempat ini, yang bisa Anda anggap menghasilkan sumber daya alam energi yang dihasilkan dari energi terbarukan? Ya, memang di Indonesia ini kan kalau bicara tentang kekayaan alam itu sangat luas, sangat banyak gitu ya. Bahkan kalaupun dibandingkan dengan negara-negara yang ada di luar, kita punya kekayaan yang sangat luar biasa. Tetapi dalam konteks pemanfaatannya gitu kan ya, kita seringkali, tadi saya sudah mengatakan, seringkali over itu tidak memperhatikan kepada aspek lingkungan, aspek kebudayaan, termasuk juga aspek tata nilai yang ada di lingkungan itu sendiri gitu. Sehingga pembangunan kalau saya melihat lebih bersifat tidak banyak melanggar gitu kepada lingkungan hidup tadi gitu. Karena yang saya inginkan dari para capres itu bagaimana menyeimbangkan antara proses pembangunan yang kita miliki dengan kekayaan yang ada gitu kan. Tetapi tadi catatan saya itu nggak boleh misalnya orang merasa tersakiti, orang merasa terdiskriminasi dengan itu gitu, dengan pembangunan yang ada. Kalaupun misalnya harus dieksploitasi besar-besaran, kan Indonesia ini akan terjadi dampak pada konteks rumah kaca atau juga misalnya hal lain yang berdampak kepada manusia gitu kan. Tetap ujung-ujungnya regulasi menurut saya gitu kan, regulasi yang di sini bisa mengerem semua semua orang yang pelaku pembangunan lah. Sebentar Kang MJ ya. Sebenarnya regulasi misalkan terhadap eksploitasi sumber daya alam batu bara, telah ada semacam peraturan yang mengharuskan para pengusaha yang mengeksploitasi batu bara itu, misalkan bekas galian-galiannya itu kemudian ditimbun kembali. Nah, banyak kasus di Kalimantan misalkan yang saya tahu, itu galian-galian itu sedemikian rupa saja diabaikan, tidak kemudian direklamasi, sehingga apa yang terjadi pada saat musim hujan, galian itu penuh air. Dan apa yang terjadi karena penuh air? Banyak kasus kematian anak-anak yang bermain di situ, mati tenggelam. Dan selain itu karena hasil merupakan bekas galian sumber daya alam tambang batu bara, itu kemudian menimbulkan bibit penyakit, gatal misalkan. Nah, itu satu ya. Jadi intinya sebenarnya secara minimalis regulasinya sudah ada. Sudah. Ya artinya kan pelaksanaan dari regulasi itu juga harus ada ketegasan dari pemerintah gitu kan, termasuk juga dari aspek pemimpin negara ini, presiden gitu kan. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang memang misalnya bermain-main dengan lingkungan, ya itu coret aja, harus ada ketegasan gitu kan, sehingga mereka yang melakukan proses pembangunan di satu daerah itu tidak menyisakan dampak lingkungan yang dahsyat.
Artinya di sini kan harus ada ketegasan pemimpin, harus ada ketegasan dari pemerintah. Regulasi sudah ada, tinggal ditegakkan aja regulasinya gitu kan. Kalau ada perusahaan yang membangkang atau misalnya ada pihak-pihak tertentu yang tidak taat dengan aturan, ya ditertibkan lah gitu kan, supaya di kemudian hari tidak menjadi persoalan. Nah di sini aspek penegakan hukumnya, law enforcementnya Kang yang lemah di kita itu. Ada orang yang masuk ke Indonesia, para investor atau apa saja gitu kan, kita terima dengan dengan terbuka gitu kan, tapi di sisi lain penegakan hukumnya yang lemah. Betul. Nah inilah yang saya lihat gitu kan, nanti di debat itu apakah nanti para cawapres itu bisa menyodorkan satu gagasan tentang law enforcement ya, penegakan hukum yang adil, setara gitu kan, dan menyelamatkan Indonesia gitu. Setuju Kang, tapi persoalannya begini, siapa sih yang menjadi pengusaha, siapa sih di belakang, di balik orang-orang yang mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang kita miliki? Contoh tadi kan, sumber daya alam batu bara. Mungkinkah para investor ini bisa kemudian melaksanakan regulasi-regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah? Kalau kemudian bahwa paslon yang terpilih adalah paslon yang dibiayai oleh mereka. Silakan. Ya ini kan sebenarnya problematik ya kalau masuk ke situ, misalnya ada semacam tick and give ya. Mereka juga ingin dalam tanda petik ya, memberikan dukungan juga ke capres tertentu, memberikan modal juga gitu kan. Nah, ini kan problematik ketika misalnya ada persoalan itu. Tetapi kalau konteks untuk menyelamatkan Indonesia, menurut saya gitu ya, suka tidak suka cara-cara seperti ini satu harus dihentikan. Tidak boleh lagi ada permainan di belakang yang pada akhirnya merusak Indonesia gitu kan. Tetapi kan tidak mudah gitu kan. Paling tidak menurut saya gitu kan, satu, regulasi terkait dengan persoalan tadi penyelamatan lingkungan hidup terkait dengan pembangunan itu perlu ditegaskan. Apapun misalnya capresnya, siapapun capresnya. Yang kedua juga ini persoalan terkait dengan orang yang mau invest di calon Kang. Itu kan juga harus sebenarnya terbuka lah gitu kan. Jangan sampai ada main-main di balik layar gitu ya. Misalnya karena Akang misalnya sebagai investor, kemudian saya main di kubu berapa gitu ya, sehingga punya tujuan, ada konflik of interest gitu kan. Ketika saya masuk memberikan modal, ini kan persoalannya di sini. Jadi bagaimana regulasi itu bisa menutup itu, tidak ada lagi persoalan-persoalan yang terkait dengan permainan di belakang layar, tetapi semuanya harus terbuka. Kalaupun misalnya ada dibolehkan aturan seperti itu, ya harus terbuka biar masyarakat sipil, masyarakat dan bangsa Indonesia bisa menyaksikan mana calon-calon presiden atau wakil presiden yang bersih dari sisi permainan-permainan seperti itu. Kalau misalnya dilakukan dengan cara-cara yang tadi misalnya sudah seperti itu, saya pikir akan sulit, penegakan hukumnya akan sulit gitu kan. Dan nanti Indonesia lama kelamaan masa depan kita termasuk juga alam kita akan rusak gitu ya. Seperti itu. Ya, Kang MJ, Anda memiliki harapan yang sangat tinggi. Saya setuju. Seperti kita ketahui, banyak sekali akal-akalan para pengusaha. Misalkan begini, dia mengajukan perusahaannya itu untuk menanami hutan menjadi hutan tanaman industri, misalkan dengan kelapa sawit. Ya, kemudian diberi dia konsensi lahan misalkan di Papua sekian puluh atau ratus hektar. Nah, akhirnya apa? Karena dia sudah mendapatkan hak konsensi, kemudian hutan dibabat. Namun banyak kasus ya, misalkan dari 100% yang seharusnya ditanami tanaman sawit, penanaman sawitnya tidak terjadi 100% tapi 10%. Tapi mereka sudah membabat 100%. Artinya apa? Artinya 90% yang kayunya ikut dibabat, tidak ditanami kelapa sawitnya. Nah, di situ apa keuntungannya? Keuntungannya mereka itu sudah untung duluan dari babatan pohon-pohonnya. Nah, apakah Anda berharap bahwa dari pasangan calon yang sekarang akan Anda pilih, yang belum Anda tentukan, akan tidak terjadi lagi permainan seperti itu? Ya, ini kan masalah tadi ya, saya sekali lagi ini masalah komitmen dalam konteks penegakan hukum kan, atau law enforcement-nya itu gitu kan. Nah, seringkali pemerintah itu abai, negara juga terhadap persoalan ini. Nah, ke depan gitu kan dengan debat capres yang nanti kita akan saksikan itu,
capres-capres yang ada itu atau cawapres ya harus bisa meyakinkan saya termasuk juga Pak Asep misalnya, apakah memang nanti tidak akan terjadi seperti itu. Ini kan masalahnya diregulasi juga Kang, penegakannya itu gitu kan, komitmen terhadap pengaturan, kemudian menertibkan mereka-mereka yang nakal gitu ya. Mereka mengambil uang negara, sebenarnya kan uang negara itu kan yang nanti harusnya untuk rakyat, maka diambil oleh kepentingan sekelompok orang gitu. Nah ini yang harus ditertibkan gitu kan, tapi tidak mudah, artinya capres yang ada atau cawapres yang ada harus memiliki strong leadership, sebenarnya kekuatan full ya, penuh ya, penuh gitu kan. Nggak bisa misalnya kita cawe-cawe, nggak bisa setengah-setengah dengan kasus ini, karena ini menyelamatkan bangsa Indonesia. Kalau misalnya kasus yang tadi ribuan hektar atau ratusan hektar misalnya kemudian diambil kekayaannya, dimasukkan ke dalam kepentingan pribadi, itu kan masyarakat yang jadi korban gitu. Dan tentu ini adalah tadi kembali kepada pemimpinnya harus tegas, harus berani, kemudian tidak ada tawar-menawar, tegakkan hukum seadil-adilnya gitu kan. Dan saya pikir di negara-negara maju juga bisa. Tinggal kita itu kan bangsa Indonesia atau para pemimpin Indonesia berani gak menegakkan itu. Ini kan persoalannya kembali kepada tangan penguasa. Kalau para investor kan, kalau penguasanya tegas, penguasanya kuat, mereka akan mengikuti gitu Kang. Yang tidak terbiasa itu ketika penguasanya tadi, dia bermain di balik itu. Setuju. Ya. Sub tema yang akan didebatkan nanti malam itu adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Semuanya memiliki kaitan yang sangat erat antara satu sama lain gitu kan. Nah, kembali kepada masyarakat adat dan agraria. Ya. Bagaimana mereka harus bisa hidup dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi ini, sementara mereka dari sisi kesiapan berkompetensi di dunia yang dianggap modern sekarang, karena mereka itu, masyarakat adat itu tidak memiliki kemampuan tidak memiliki ijazah untuk bekerja skill, di sektor formal, skill dan sebagainya. Nah, kemudian mereka dipindahkan notabene dari semacam wilayah yang dimana mereka sudah biasa hidup dan bisa berhidup di situ karenanya. Nah, kemudian yang ditempatkan yang baru, meskipun tadi ya disediakan berbagai lapangan pekerjaan. Nah, menurut Anda, apakah itu sudah sesuatu hal yang baik bagi mereka? Atau bagi Anda sebaiknya ya, kalau sudah di situ ada masyarakat adatnya ya jangan jauh gugat lah. Bagaimanapun pentingnya suatu barang tambang di situ, nikel misalkan tidak boleh dieksploitasi. Silakan. Ya, ini kan masalah will sebenarnya Kang. Kalau misalnya kita berpihak kepada masyarakat adat gitu kan, itu will dari atau misalnya keinginan dari calon presiden atau misalnya nanti yang akan jadi presiden siapa aja bagi saya gitu kan. Ini masalah apakah dia berani gak misalnya ketika ada masyarakat adat di satu daerah atau di satu titik. Kalau saya itu mazhab yang atau mungkin orang yang lebih percaya bahwa masyarakat adat nggak boleh diterusir. Kalau saya gitu kan secara pribadi. Jadi tidak boleh ada eksploitasi sumber daya alam itu. Tidak boleh, misalnya kalau misalnya ditemukan ada batu bara di situ, ada emas di situ, lalu kemudian di situ ada masyarakat adat yang mendiami. Saya pikir nggak usah gitu kan. Itu berikan kepada mereka, hak mereka lindungi gitu kan. Di Indonesia ini kalau misalnya kita mau sebenarnya kan banyak, nggak usah. Saat ini adakah pasangan calon yang akan mendukung keinginan masyarakat adat seperti itu? Saya rasa nanti kita akan lihat debatnya. Jadi Anda saat ini belum melihat? Saya belum melihat. Dari visi misi mereka, kan udah baca kan visi misi mereka. Tapi saya belum melihat karena ini kan masalahnya tidak mudah kan untuk untuk memecahkan posisi ini gitu kan. Agak sedikit problematik. Satu sisi betul misalnya di kalangan. Ini kan terkait dengan hak hukum agraria di sana. Artinya tidak mudah gitu kan. Tapi kalau bagi saya secara pribadi, kalau misalnya ada masyarakat adat di satu daerah, di situ ada kekayaan alam, nggak usah, selamatkan aja alamnya, selamatkan saja budayanya, dan tentu juga masyarakat adat harus diselamatkan. Saya setuju. Ya karena sekarang ini bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau seluruh kekayaan alam kita eksploitasi dengan cara membabat hutannya, kemudian dieksploitasi sumber daya alamnya dan menghasilkan kubangan-kubangan yang kemudian menjadi malapetaka kematian bagi anak-anak anak-anak masyarakat adat, saya tidak setuju, lebih baik tidak dieksploitasi karena itu untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Terakhir, subtema yang terakhir adalah tentang desa, Kang. Bagaimanapun pada saat Orde Baru kita itu tersentralisasi.
Jakarta ya. kekuasaan ya. itu ke Jakarta. Pada tahun 2000 berapa ya? Muncul undang-undang otonomi daerah. Dulu, undang-undang otonomi daerah dulu. Tahun 1999 kalau tidak salah, otonomi daerah. Sehingga pusat tidak kemudian mensentralisasi berbagai kekuasaan, ya, tetapi sebagian urusan diserahkan kepada daerah. Yang masih dipegang oleh pusat itu kalau tidak salah masih tinggal 6 aja. Kehakiman, fiskal gitu kan. Ya. Seperti begitu. Yang lainnya udah diserahkan ke daerah. Pendidikan segala macam udah ada, kesehatan udah diserahkan kepada daerah. Dan pada saat Undang-Undang nomor 6 keluar tentang desa tahun 2014 ya kalau tidak salah. 2014 ya. Ya. Sentralisasi itu kemudian lebih longgar lagi, tidak hanya kemudian sampai ke kabupaten kota, desentralisasi kekuasaan itu saya katakan ini terusan daripada desentralisasi kekuasaan yang lain, karena pada saat undang-undang muncul ada kewenangan daerah mendapatkan sejumlah rupiah untuk membangun dirinya. Nah, adakah paslon yang sekarang memiliki komitmen untuk lebih memperbaiki apa yang telah terjadi terkait dengan desentralisasi kekuasaan sampai ke tingkat desa yang lebih baik seterusnya itu? Kalau dilihat dari visi misi yang 3 calon, memang Kang, saya melihat memang 3 calon ada semua ada tentang persoalan pembangunan desa gitu kan. Tetapi ini kan nanti akan ditunjukkan pasca debat, lalu kemudian juga kalau dia jadi presiden misalnya. Tetapi kalau dilihat dari tadi visi misi, saya pikir memang yang harus berbesar dari sisi porsi di pembangunan desa itu terkait dengan anggaran. Dan selama ini juga kan alhamdulillah gitu kan, sebenarnya pada masa Presiden Jokowi anggaran di desa itu untuk pembangunan itu relatif dalam tanda petik itu besar sekali gitu kan kalau untuk ukuran desa. Nah, diharapkan nanti bagi calon presiden atau calon wakil presiden yang akan debat itu, apakah mereka berani gitu kan untuk menambah anggaran desa agar lebih maju, karena tadi betul ketika dulu desentralisasi ya, pusat gitu kan lebih dominan, sekarang mencoba untuk membangun kayak dari desa ke kota dulu gitu kan, supaya tidak terjadi disparitas pembangunan gitu. Dan ini penting gitu kan, gimana pun juga kalau menyangkut desa ya menyangkut persoalan anggaran. Bisa saja misalnya anggaran itu dikembangkan untuk desa budaya, desa pendidikan, atau mungkin desa-desa lain yang lebih produktif untuk masyarakat yang ada di desa. Bahkan di daerah-daerah Indonesia Timur saya pikir mungkin alokasi anggarannya gitu ya harus lebih besar sebenarnya gitu kan, karena di timur lebih lebih parah gitu ya dalam konteks pembangunan. Kalau misalnya di Jawa dan lain sebagainya itu saya pikir dengan pembangunan di kota aja sudah mulai agak merata gitu kalau untuk sampai ke desa. Nah, untuk daerah timur-timur saya pikir belum. Nah, saya melihat di 3 calon ini, kalau kita ambil misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, kalau pasangan nomor urut 2 ya pasti melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu kan. Selama ini dia sudah menorehkan undang-undang desa. Sebentar, saya potong ya. Pernah hampir seluruh kepala desa diundang ke Jakarta. Ya. Dan dijanjikan akan ada semacam tambahan dana desa yang dialokasikan. Nah, apakah janji itu hanya sebatas karena momennya menghadapi pemilu 2024 nanti atau gimana? Ya, bisa jadi momen Kang, karena ini juga suka tidak suka dalam konteks politik ya, momen itu penting untuk mengambil dukungan dari masyarakat desa yang saya kira dia punya basis massa yang cukup luar biasa gitu kan. Kalau dipegang desanya ya masyarakat juga bisa jadi mungkin beberapa persen bisa ikut. Tetapi bukan hanya sekedar momen bagi saya gitu kan, apakah visi itu atau anggaran itu semestinya ada momen atau tidak ada momen gitu kan. Mestinya masyarakat desa itu, anggaran desa itu diprioritaskan gitu. Jadi kalau hanya menunggu momen pilkada atau misalnya pilpres atau pilgub, ya saya pikir mindset itu harus dirubah. Mindset itu berubah gitu kan, tidak hanya menunggu. Jadi momen. Tidak masalah ya bahwa kemudian kepala-kepala desa dikumpulkan ke Jakarta, kemudian
itu adalah menjadi momen gitu ya. Momen untuk mencapai kemenangan di Februari 2014. Begini, Oke. bukan masalah mengumpulkannya bagi saya, Iya, itu iya. masalah bagaimana keberpihakan dari sisi Hmm. anggarannya. Kalau regulasi sudah ada gitu kan Nah, anggarannya itu. kalau dilihat dari keberpihak anggaran, begini, Kang MJ ya. Saya melihat di era pemerintahan Jokowi ini masih ada anggaran-anggaran desa yang tetap saja di dalam penggunaannya tidak dilepaskan seluruhnya kepada desa, ya. Tetapi diatur oleh regulasi bahwa dana desa ini diperuntukkan untuk A, B, C, Ya. D. Nah, bagi saya itu adalah otonomi setengah hati. Otonomi setengah hati bagi saya itu. Nah, justru hal-hal demikian bukan berarti adalah distribusi kekuasaan ke kabupaten kota dan ke desa, tapi bahkan justru kemudian menjadi setback ke belakang. Ya, menurut saya gini, satu sisi ya itu perlu dievaluasi lah kalau Iya. ada persoalan-persoalan terkait dengan tadi misalnya Pak Asep bilang ada otonomi setengah hati. Memang saya juga melihat seperti itu, tapi kalau misalnya nanti dalam debat cawapres yang akan kita saksikan nanti malam, misalnya kalau ada penegasan yang lebih real ya terkait dengan apakah nanti setengah hati atau tidak setengah hati atau full misalnya ke daerah, dan ujung-ujungnya kan bukan di masalah daerah, bukan masalah desanya, tapi ada di otonomi yang harus sepenuhnya dari pusat ke tingkat daerah, yang dulu sebenarnya menjadi semangat reformasi tahun 98 gitu kan. Yeah. Tetapi hari ini ada upaya-upaya untuk mengembalikan lagi ke pusat. Nah, ini kita akan saksikan aja nanti Kang. Yeah. Apakah mereka itu mau mempush di situ gitu kan, dan dia full untuk otonomi, mengembalikan lagi otonomi 100% ke daerah, ataupun kalau tidak 100% misalnya beberapa sesuai dengan regulasi gitu kan. Nah, ini saya rasa dari calon yang ada, kalau saya gitu kan berharap desa harus diutamakan dari sisi tadi, satu penganggaran, yang kedua perhatiannya agar proses pembangunan lebih merata di seluruh Indonesia. Tidak lagi ada persoalan-persoalan yang terkait dengan setengah hati atau separapat hati atau mungkin hal-hal lain yang menurut tadi tidak elok lah gitu. Terima kasih Pak Dr. MJ. Ya, pemirsa login sebelum mentor di rumah. Saya tidak akan menyimpulkan. Terima kasih.